Saat kita berbicara tentang transportasi barang, pikiran kita langsung tertuju pada truk. Apakah salah? Ya sebenarnya enggak juga sih, karena truk apapun jenisnya, mulai dari truk kecil yang membawa bahan baku di dalam kota hingga truk besar dengan muatan kontainer antar provinsi selalu diperuntukkan untuk tugasnya, yaitu mengangkut barang. Tapi menariknya di sini adalah sebenarnya bukan truk aja yang memiliki status menjadi kendaraan alat berat. Karena sebenarnya ada kendaraan yang memiliki dimensi hampir sama dan tenaga yang hampir sama tapi lebih tinggi sih. Dan ya tentu aja itu adalah bis. Memang yang kita tahu, bis sejak awal diciptakan memang dirancang untuk mengangkut manusia, bukan barang. Yang mana biasanya di dalam bis memiliki fitur-fitur khusus untuk kenyamanan penumpang seperti tempat duduk, ruang kaki yang lega, sistem ventilasi, dan suspensi yang halus. Jadinya ya bis memang diperuntukkan untuk manusia. Namun semua ini berubah ketika ada suatu perusahaan logistik yang bernama Indah Cargo menggunakan bis untuk mengangkut muatan mereka. Alih-alih membawa penumpang, bis Indah Cargo hanya menampung muatan barang mereka aja. Dan ketika melihat ini, jadi kepikiran juga sih, kenapa bis tidak dimanfaatkan untuk menjadi alat transportasi pengangkut barang layaknya truk? Iya kan? Dan kenapa hanya segelintir orang aja yang melakukan hal ini? Tentu aja ada banyak faktor yang melibatkan hal ini. Yang pertama, efektivitas jika melihat desain bodinya. Desain truk memang sejak awal dirancang sebagai kendaraan angkut barang, yang berarti truk memiliki bak atau ruang kargo yang luas, rata, dan terbuka atau tertutup tergantung jenis truknya, yang disesuaikan untuk membawa muatan dalam jumlah besar. Selain itu, truk memang dirancang dengan kerangka kuat dan sasis yang kokoh untuk menahan beban berat. Sedangkan bis memiliki bodi tertutup. Karena ya memang pada dasarnya bis tidak dibuat untuk mengangkut barang, yang pada akhirnya hal ini membuat bis tidak memiliki ruang kargo yang efisien. Maksudnya gimana? Tentu aja untuk bongkar muat. Jika kita melihat kasus Indah Cargo, bus mereka hanya memiliki satu pintu besar yang dimodifikasi khusus untuk memuat barang, yang berarti barang masuk dan keluar hanya bisa lewat satu pintu aja. Ini berbeda dengan truk, yang mana di beberapa jenis truk bisa loading in atau loading out barang dari segala sisi, yang berarti ini jauh lebih efisien dan lebih mudah untuk melakukan bongkar muat. Misalnya mau melakukan pengiriman barang besar dengan dasaran palet. Untuk di truk, hal ini sangat mudah dilakukan karena tinggal menggunakan alat bantu, kemudian barang bisa ditaruh dengan mudah. Sedangkan untuk di bis, hal ini menjadi sangat terbatas, yang mana ukuran barangnya tidak boleh lebih dari ukuran pintu bis tersebut. Terlebih lagi, jika barangnya berat dan sudah dimuat ke dalam bis menggunakan alat bantu, di dalamnya masih harus digeser-geser lagi ke tempat yang sudah ditentukan. Jadinya, ya, bis tidak efisien dalam hal bongkar muat, apalagi barang berat. Kecuali dalam kasus Indah Cargo, yang mana mereka hanya mengirimkan barang kecil dan paling besarnya tidak melebihi dimensi pintu. Bis masih terasa lebih efisien bagi Indah Cargo. Tapi kalau lagi ngomongin efisien nih, untuk membongkar muat walaupun barang-barang tersebut kecil, truk juga masih jauh lebih mudah diakses daripada bis. Kemudian selain akses bongkar muat, suspensi bis juga sebenarnya tidak dirancang untuk menangani beban berat seperti truk. Kenapa bisa? Ya karena tentu aja bis menggunakan suspensi yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu memberikan kenyamanan pada penumpangnya. Sedangkan truk memiliki suspensi yang memang diperuntukkan untuk menahan beban yang sangat berat aja. Emang sih hal ini bisa dimodifikasi, tapi tentu aja hal ini bisa mengorbankan hal lainnya seperti kenyamanan bis tersebut. Namun dengan adanya hal-hal tersebut, kenapa Indah Cargo masih menggunakan bis untuk mengangkut barang? Apakah bis dinilai lebih efisien untuk mengangkut barang tersebut? Kemungkinan besar bisa dibilang bis mungkin lebih efisien untuk mengangkut barang-barang ringan yang membutuhkan perlindungan ekstra, seperti barang elektronik, makanan segar, atau dokumen penting. Karena mau bagaimanapun, dengan ruang tertutup, bis dapat menjaga barang-barang tersebut dari cuaca buruk, debu, dan kotoran. Bahkan dalam kondisi terburuk pun, jika bis mengalami kecelakaan dan terguling, barang-barangnya akan aman dan tidak tercecer. Sedangkan kalau di truk, jika mengalami kecelakaan dan terguling, maka muatannya akan bercecer kemana-mana. Disinilah kelebihan satu-satunya bis. Emang ada juga sih truk yang memiliki kontainer tertutup, tapi jika kalau lagi ngomongin efisiensi, dimensi truk tertutup dan bis di ukuran yang sama ini, tentu aja bis dapat menampung lebih banyak muatan daripada truk tersebut. Jadinya jelas pengusaha kargo seperti Indah Cargo lebih memilih bis daripada truk. Kemudian selain hal tersebut adalah biaya operasional. Ya, biaya operasional sangat penting bagi seorang pengusaha karena dari biaya operasional semua laba rugi bisa ditentukan. Dan biaya operasional yang bisa ditekan melalui menggunakan bis adalah biaya tol. Biaya tol di Indonesia semakin hari semakin mahal, apalagi kalau golongannya semakin tinggi, maka akan semakin mahal. Dan bis masuk dalam kategori golongan 1, yang berarti biaya tolnya lebih murah daripada truk yang memiliki dimensi yang sama. Jadinya ya hemat biaya tol dalam waktu yang berulang ini tentu aja akan meringankan beban biaya operasional.
Selain itu, truk pada jam-jam tertentu juga dilarang masuk dalam kota, mau itu di tol dalam kota atau dalam kota itu sendiri. Namun tidak ada larangan untuk bis menggunakan jalur tersebut. Jadinya ya efisien dalam hal waktu dan BBM karena tidak perlu memutar-mutar mencari jalan alternatif. Apalagi kalau kondisi lagi long weekend seperti Lebaran atau Tahun Baru. Truk dilarang beroperasi di mana-mana karena menyebabkan macet, sedangkan bis boleh beroperasi layaknya hari normal. Jadi sampai titik ini sangat jelas, untuk perusahaan kargo paket seperti Indah Kargo lebih memilih bis. Apalagi kalau kita ngomongin perawatan. Untuk membawa muatan yang sama secara dimensi, bis bisa disamakan dengan tronton medium, yang berarti truk tronton medium memiliki ban yang lebih banyak daripada bis. Kalau udah begini, tentu aja pengusaha akan hemat dalam hal pembelian ban. Selain ban, perawatan lainnya tentu aja juga lebih murah dan ringan daripada merawat truk. Kenapa bisa? Tentu aja kalau truk banyak hal lain yang perlu di maintenance, sedangkan bis lebih minim maintenance daripada truk. Sampai sini semakin jelas kalau bis bisa menjadi alternatif lainnya untuk memuat barang. Tapi sayangnya ada hal lainnya juga yang perlu dipertimbangkan, misalnya bahan bakar yang lebih boros. Ya, bis cenderung lebih boros bahan bakar jika dibandingkan truk ketika mengangkut barang, terutama jika barang tersebut berat. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena mesin bus memang dirancang untuk akselerasi yang halus dan kecepatan konstan, bukan untuk menarik beban berat. Di sisi lain, mesin truk juga dirancang untuk menghasilkan torsi besar aja, yang sangat penting untuk membawa beban berat tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Tapi walaupun begitu, kita bisa lihat lagi dari sisi efisiensinya. Kalau bis bisa ngebut, yang berarti pengiriman barangnya akan lebih cepat sampai tujuan. Namun selain itu, biaya pembelian awal bis cenderung juga lebih mahal. Terlebih lagi biaya modifikasi agar bis ini bisa mengangkut barang muatan seperti pintu dan lainnya. Ini tentunya akan membutuhkan uang tambahan. Ya emang sih bis kargo tidak menggunakan kaca dan hal ini bisa menghemat uang banyak juga. Tapi kalau mau dibandingkan dengan truk yang serupa, harga truk terkadang lebih mahal daripada harga bis. Dan terakhir, hal yang harus dipikirkan adalah jalur operasional. Jika jalurnya antar kota, menggunakan bis adalah langkah yang cerdas. Namun untuk jalur antar provinsi, apalagi provinsinya di pelosok yang masih belum teraspal, maka bis tidak bisa diandalkan sama sekali. Dan truk adalah jawaban utamanya. Ya, semua memang ada plus minusnya sih. Tapi kalau seperti Indah Kargo, sepertinya penggunaan bis adalah pilihan yang sangat tepat daripada harus menggunakan truk. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.